Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur, puji, tunduk, pasrah, sembah, sujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulnya Nabi tercinta Muhammad serta keluarganya dan sahabatnya yang baik. Pendengar dan pemirsa yang disayang Allah, sehubungan lanjutan dari yang lalu itu di mana kita harus ridho, tawakal, ridho pada kejadian yang sudah terjadi, tawakal kepada yang akan datang. Kemudian kini kita sampai kepada mempelajari apa yang terjadi, apa yang ada, motivasi apa yang ada di balik takdir. Apa takdir itu juga bisa saja perbuatan langsung dari Allah, bisa juga perbuatan kita dan sebagainya itu. Seandainya kita tahu apa yang ada di balik takdir, mungkin kita akan sujud selamanya berterima kasih kepada Allah. Kalau saja tadi diberitahu tujuan daripada takdir itu adalah ini, hasil dari takdir itu adalah ini. Seperti yang terjadi dalam surat Al-Kahfi dari mulai ayat 65 sampai 81. Antara seorang hamba Allah, banyak di kitab tafsir disebut Khidir, tapi yang pasti yang satu adalah Rasulullah Nabi Musa alaihissalam. Nah di sini ayat kita mulai baca langsung saja dari Al-Quran. Kita ambil apa-apa dari Al-Quran karena sudah pasti benarnya. Ini kita akan bicara menerima takdir itu setelah mujahadah. Jadi bila kita menemui kegagalan, ada kesulitan, ada bencana, segala macam yang pedih dan perih, kita wajib mujahadah dulu. Mujahadah itu artinya berusaha keras, dari kata jihad. Jihad double itu jadi mujahadah. Jihad continue itu mujahadah. Kalau jihad sementara perang tang selesai. Itu jihad biasa. Tapi kalau jihad terus-menerus tanpa henti itu mujahadah. Jihad yang tanpa henti itu kadang-kadang melawan ego diri sendiri. Itu dia mujahadah namanya. Inilah yang paling sangat dibutuhkan manusia itu mujahadah. Perang melawan ego sendiri. Terus-menerus, kalau perang itu hanya sementara, mati, hidup, selesai. Ini terus, sudah berapa tahun kita mujahadah ini. Lama sudah ya, kita mujahadah dari sampai sekarang. Apa yang kita harus lalui itu? Nah, kehidupan itu, kita lihat di sini, kita mulai. Jadi semua itu, hidup ini isinya problem semua. Berhenti dari problem itu mati. Atau hilang akal, terus tidak ada problem. Ada terus. Nah, mujahadah itu mengatasi problem. Dengan dua ketegaran, sabar. Itu dia. Kenapa di Quran banyak suruh sabar. Ada mujahadah, sabar. Karena hidup ini isinya problem semua. Tanpa problem di akhirat nanti. Atau kehilangan akal. Jadi sekarang bagaimana kita menerima problem-problem itu. Dan mengatasinya. Kemarin sudah mengatasi problem minggu lalu. Nah sekarang menerima dan meyakini bahwa itu ada baiknya. Semua pilihan Allah itu ada kebaikannya. Asal kita juga mengetahui sedikit, meneliti dapat sedikit, karena Allah tidak beri bocorannya. Kecuali kepada Nabi Musa ini diberikan bocorannya. Jadi Nabi Musa saja hampir-hampir tidak lulus tuh. Ada menemui kegagalan. Bukan kegagalan aja, menemui sesuatu yang dia tidak mengerti juga dia protes. Kita lihat nanti kisahnya dari Al-Quran langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Nanti kita bahas ayat 65 sampai 82 ya. Pertama ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan orang yang dicarinya. Dia mau mencari orang yang dia sudah tahu orang itu punya ilmu tinggi, dia bukan Rasul, hamba Allah yang soleh, tapi punya ilmu tinggi, dia bisa tembus pandang, Allah berikan dia ilmu kasyaf. Bisa tembus pandang ke dalam tanah, beberapa kilometer, bisa tembus pandang ke arah lurus, ke kanan, ke kiri, ke hadapan, ke arah belakang, beberapa ribu kilometer pandangannya. Dan dia bisa tahu masa depan. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa alaihissalam walaupun dia Rasul, dia tidak memiliki ilmu ini. Jadi dia ingin belajar kepada hamba Allah yang soleh itu. Nah ayatnya di sini disebut orang yang soleh tadi diberikan oleh Allah rahmat.
Dan apalagi wa allamnahu, diberi ilmu. Nah ini yang disebut ilmu huduri, ilmu langsung datang ke dirinya. Bukan boleh dapat mencari ilmu, belajar dan sebagainya, tidak, langsung. Nah di Indonesia dinamakan ilmu laduni. Kata-kata laduni diambil dari ayat ini, wa allamnahu min ladunna ilma. Dan kami beri dia ilmu daripada kami. Jadi arti ladun itu daripada Allah. Jadi dikatakan ilmu ladun, artinya ilmu tanpa belajar. Jadi ini dapat. Tapi kisahnya ini nanti tidak bisa ditiru oleh sembarang orang. Kita juga tidak bisa menirunya. Karena kita tidak punya ilmu seperti itu. Jadi ini sekedar belajar, mengetahui. Ini juga Allah abadikan dalam Al-Quran supaya jadi pelajaran buat kita. Ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Wahai hamba Allah, kata Nabi Musa, mungkinkah bisakah Anda mengizinkan saya belajar kepada Anda untuk mempelajari ilmu-ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu. Berkata itu Nabi Musa, memohon mendaftarkan diri menjadi murid. Terus hamba Allah mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata hamba Allah itu, kamu tidak akan dapat sabar mengikuti saya. Belajar sama saya kamu tidak akan bisa sabar. Nanti kamu tidak akan sabar, gitu katanya. Kemudian hamba Allah ini menjawab, sedangkan kamu juga belum tahu apa yang bakal terjadi. Gak mungkinlah kamu bisa sabar, kata hamba Allah yang soleh itu. Tapi kata Nabi Musa menjawab, qala satajiduni insyaallah sabiran wala a'silaka amra. Kau akan lihat nanti aku insya Allah bisa sabar dan tidak akan memprotesmu atau melawanmu. Taat maksudnya. Jika engkau mau ikut aku, belajar padaku, fala tas'alni an syai'in. Janganlah kamu bertanya apapun yang nanti akan terjadi. Sehingga aku nanti beritahukan kepadamu alasannya. Fantalaqo, kemudian kedua orang Rasul dan hamba ini berjalan sampai dia mendapatkan atau naik di suatu kapal nelayan. Tiba-tiba oleh hamba Allah yang soleh itu, kapal nelayan tadi dibolongi, dibor. Ya tenggelamlah. Nabi Musa melihat peristiwa ini bertanya atau protes. Kenapa kau tenggelamkan? Kau mau tenggelamkan orang yang ada di kapal ini? Ini satu perbuatan yang tidak benar. Kemudian dijawab oleh hamba Allah. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah katakan bahwa kamu tidak akan sanggup bersabar mengikuti pelajaranku ini? Terus berkata itu Nabi Musa, la tu'akhidni bima nasitu. Sorry deh, maaf. Jangan salahkan saya lah. Ya, saya lupa. Saya janji tidak akan lagi. Ya. Jangan sampai aku mendapat kesulitan dalam urusanku. Begitu kata Nabi Musa. Terus jalan lagi. Jalan berdua ini. Tiba-tiba menemukan seorang anak kecil. Kemudian oleh hamba Allah itu dibunuh. Nabi Musa protes lagi. Nggak sah dong, ini kan bunuh orang kan nggak boleh, anak kecil lagi. Qala aqtalta nafsan zakiyatan, kau membunuh anak yang tidak bersalah. Sudah kamu melakukan perbuatan yang mungkar. Kemudian kata lagi itu hamba Allah, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukan aku sudah katakan bahwa kamu tidak akan dapat bersabar denganku, mengikuti aku. Ya baiklah. Kalau aku bertanya lagi, aku protes lagi yang sebentar lagi. Kalau aku nanti akan protes lagi, sudahlah. Aku tidak akan ikut lagi denganmu. Atau dikatakan oleh hamba Allah itu, jika aku memprotesmu lagi, dari Nabi Musa mengatakan jika aku memprotesmu lagi tentang suatu, maka tinggalkanlah aku. Begitulah maksudnya. Saya tidak akan memprotes lagi. Berangkat lagi keduanya sampai di suatu kampung. Mereka haus, minta air oleh penduduk kampung itu tidak diberikan. Minta makanan juga tidak diberikan. Jadi penduduk kampung itu sangat kikir ya. Tiba-tiba waktu hamba Allah yang soleh itu ada yang mengatakan Nabi Khidir menemukan dinding pagar itu atau dinding hampir rubuh, sudah miring.
Terus dia katakan kepada Nabi Musa, mari kita perbaiki dinding ini. Aduh, bagaimana kita harus perbaiki dindingnya, kampung ini mereka itu sudah begitu kikir, kita minta air pun tidak dapat. Bagaimana kalau kita kerjakan tapi minta upah lah. Terus apa dia katakan oleh hamba Allah yang soleh itu mengatakan apa? Qala hadza firaqun baini wa bainika. Sampai di sinilah kita, sekarang kita sudah waktunya berpisah. Sudah berpisah karena sudah 3 kali tanya. Sekarang saya akan beritahukan kepadamu apa yang kamu tidak bisa sabar tadi. Apa itu di belakang takdir itu apa? Yang pertama soal kapal nelayan ya. Kapal nelayan itu punya nelayan miskin. Nabi Musa juga protes, ini punya nelayan miskin, kasihan, kenapa ditenggelamkan? Kemudian dijawab oleh hamba Allah yang soleh yang punya ilmu kasyaf ya. Saya gunakan ilmu kasyaf, kita di sini sering menyebutnya ilmu ladun. Bahwa kapal nelayan itu milik nelayan-nelayan yang miskin. Nun jauh di sana ada raja perompak yang sedang menuju kemari. Dan kalau dia datang ke sini perahu ini mulus, tidak ada cacat, mereka akan sita, akan rampas kapal ini, kapal nelayan. Jadi aku tenggelamkan. Betul, setelah lewat itu perompak itu, karena dia tenggelam, tidak diambil. Sekarang kan hanya bolong sedikit, diangkat lagi, ditambal, selamatlah. Nah dari kisah ini kita dapat tahu, perbuatan yang mereka lakukan tadi itu, perbuatan salah. Sepertinya. Nampaknya, kelihatannya perbuatan salah. Bagi kita juga itu perbuatan salah. Kita pun kalau ada di situ akan protes. Kita nggak punya ilmu seperti dia. Dia tahu masa depannya yang akan datang ini kalau tidak ditenggelamkan akan dirampas. Dia mau menyelamatkan justru. Tapi dirusak sedikit, tidak apalah, bolong sedikit untuk menyelamatkan seluruhan. Nah, di sini kita diajari apa? Menerima takdir. Ini menerima karena yang datang tadi orang soleh kan. Sudah pasti dari Allah, sudah pasti baik. Jadi tidak semua yang buruk itu merugikan. Ada kebaikan yang kadang-kadang kita tidak paham. Artinya apa? Dalam hidup ini, kita banyak menemui kegagalan. Kepedihan. Kesulitan. Itu banyak. Dia hidup seperti itu. Nah, kalau kita sambung dengan pelajaran minggu lalu, yang telah terjadi kita ridho, akan datang tawakal kepada Allah, kita mengurusi yang sekarang dengan akal kita. Menggunakan akal, bukan menggunakan emosi atau perasaan. Jadi setiap ada kesulitan, ada kepedihan, itu kita harus ingat kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Tentu ada tujuan baik yang kita tidak mengerti. Itu maksudnya ke sana. Beriman kepada takdir Allah. Yang pahitkah, yang maniskah, yang pedeskah, yang pedih, imani saja. Sebenarnya kalau kita sanggup, kita tahu bahwa itu semua akan berlalu. Semacam ujian saja, ujian hidup. Ayat-ayat tentang ujian itu banyak sekali. Tapi ini di sini yang kita sedang tekankan sekarang, kita yakin itu ujian. Yang kedua, ini takdir Allah pasti mengandung kebaikan yang kita tidak paham. Kecuali kita seperti Khidir tadi, dia dikasih bocoran. Itu Nabi Musa saja, bayangkan Nabi Musa saja hampir-hampir tidak kuat. Sudah 3 kali dia protes terus. Tapi niatnya dia baik. Maksudnya ini perbuatan mungkar kan. Memang menurut syariat Islam itu mungkar dong, bunuh orang. Tapi kenapa? Tadi perahu sudah selesai ya. Kenapa ini anak dibunuh? Ini anak akan membunuh orang tuanya, akan menyusahkan orang tuanya. Dan dia dibunuh bagus. Kalau dia tidak dibunuh, dia hidup sampai dewasa, dia jadi jahat masuk neraka. Karena dibunuh, dia masuk surga anak itu. Karena dia belum berdosa. Coba tuh. Di balik itu banyak kebaikan yang kita tidak paham. Dan orang tuanya tidak terganggu oleh ulah anak ini. Karena dia meninggal. Dan datang adiknya lahir lagi, anak soleh. Suprarasio, buat kita itu sudah di atas kemampuan akal. Bukan tidak masuk akal. Di atas kemampuan akal kita. Apa yang sudah tidak mampu, dia sudah di atas kemampuan akal kita, disitulah pasrah. Disitulah tawakal. Disitulah ridho. Dengan catatan, bila ini orang soleh, Allah tidak mungkin membiarkan
sesuatu bencana yang berbahaya terjadi pada orang. Tapi kalau ada kesulitan di dunia itu tidak masalah bagi Allah, karena itu hanya sementara. Tapi keselamatan untuk di akhirat. Mengenai kapal nelayan sudah jelas diselamatkan, tapi cara menyelamatkannya aneh. Dirusak, dibolongin. Ini juga menyelamatkan anak dari neraka. Ini yang seperti ini tidak bisa kita tiru. Ini hanya pelajaran buat kita. Nabi Musa itu gagal ya, nggak lulus, tapi mungkin rekayasa. Mungkin rekayasa Allah untuk menguji kita, untuk memberi pelajaran kepada kita. Semoga jelas. Kita lihat lagi takdir-takdir Allah di sisi-sisi lain. Banyak sekali yang mengandung kebaikan. Misal contoh, beberapa orang ini mencalonkan diri untuk jadi gubernur, bupati, anggota DPR atau apapun lah. Ada yang goal, ada yang tidak goal. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi ada yang berhasil sebenarnya Allah tidak mau. Dia menggunakan cara yang ilegal ya. Entah kedukun, entah bagaimana, sehingga dia terpilih lah. Tapi sedihnya apa? Berapa bulan dia sudah terpilih, hampir setahun gitu, tertangkap KPK. Nah ini, tertangkap KPK. Dia waktu kampanye ingin jadi gubernur, dia tidak tahu bahwa itu ujungnya akan ke penjara. Nah, bagi orang yang mungkin Allah sayang, digagalkan dia, tidak berhasil jadi anggota DPR untuk menyelamatkan dia agar tidak masuk penjara. Nah, kita yang sebagai manusia bisa paham nggak soal itu? Tidak. Kita nggak dapat bocoran. Oleh karena kita tidak tahu, tidak dapat bocoran, disitulah kita mesti tawakal dan pasrah kepada Allah setelah mujahadah, setelah berusaha. Berusahanya jadi tidak maksa sampai ke dukun. Yang wajar saja, apabila tidak berhasil, pasti ada kebaikan dari Allah yang kita belum pahami. Ini fakta nyata seperti ini banyak. Sebab manusia itu memang punya hak pilih dalam hidupnya itu, tapi terbatas hak pilih kita. Sebagian besar ditakdirkan sebenarnya. Kebebasan kita ada, tapi terbatas. Kita tidak bisa bebas sebulan tidak tidur. Tidak bisa. Pasti ngantuk. Itu sudah takdir Allah. Itu takdir yang kaunia namanya. Takdir Allah sudah. Tidak mungkin kita seumur hidup sampai umur 70 tahun, 80 tahun tanpa sakit. Juga tidak mungkin. Di situ tidak ada hak pilih. Jadi hak pilih kita memang manusia yang punya hak pilih. Manusia yang diberi kebebasan. Resiko dari punya kebebasan itu ada tuntutan hukum. Bila salah memilih. Hewan yang tidak punya hak pilih, tidak ada tuntutan hukum. Karena dia semacam robot. Tapi kita punya hak kebebasan dan memilih. Pilihan kita itu akan menjadi satu tanggung jawab. Akan diteriksa, dituntut, tangan, lidah, semuanya. Kemudian kita pindah ke masalah yang ketiga ya. Yang ketiga ada dinding pagar yang sudah miring hampir rubuh. Rumah dinding. Dinding. Pagar ya. Hampir rubuh. Jidar dinding. Nah, ini Khidir ini dapat, atau hamba Allah ini, dia bisa lihat di bawah dinding itu ada harta pusaka, harta waris. Yang mungkin ditinggalkan ke anaknya itu peta Pak ya. Peta letaknya harta itu. Sehingga nanti kalau anak itu dewasa dia bisa cari di mana harta waris dia. Ini kan zaman dulu ini belum ada bank, apa belum ada. Kemudian kan Nabi Musa protes. Kalau orangnya ini sudah kikir, kenapa kita harus perbaiki dindingnya, minta upahlah kan begitu. Tapi tidak, selesailah itu. Kemudian diceritakan oleh Khidir ini, oleh hamba Allah yang soleh, bahwa di bawah dinding ini ada harta pusaka milik anak yatim. Kalau pagar ini rubuh, harta itu akan terbongkar, akan diambil orang, hilanglah. Nah, jadi dia memperbaiki ini walaupun penduduk di situ kikir, dia perbaiki untuk menyelamatkan harta anak yatim. Yang kedua, kenapa harta anak yatim ini dibantu Allah untuk diselamatkan? Disebut dalam Quran ini dalam ayatnya, wa kana abuhuma sholihah. Adapun kedua orang tua anak ini yang punya harta ini adalah orang-orang soleh.
Jadi semacam asuransi. Kesolehan ibu bapaknya itu menjadi asuransi untuk anaknya. Kesolehan orang tua terwariskan, ada manfaatnya untuk anak-anaknya. Kesolehan anak ada manfaat buat orang tuanya. Tapi kenakalan anak tidak terwariskan ke orang tua. Kenakalan orang tua tidak terwariskan ke anak. Kebaikan saja yang dapat membantu. Kesolehan anak bisa membantu ayah dan ibu, kesolehan ayah ibu bisa membantu anak. Ibadahnya anak apapun ibadahnya dia itu, orang tuanya dapat fee. Karena orang tuanya punya saham dalam pendidikan, punya saham mengantar anaknya mengenal Allah, punya saham anaknya menjadi beriman, punya saham anaknya jadi baik. Begitu juga guru-guru. Itu Allah pasti berikan mereka fee semua itu. Itulah Allah. Apapun perbuatan baik, setitik apapun, tidak ada yang lenyap, pasti dibalas Allah. Dengan sebab waladun soleh yad'ulahu, anak yang soleh berdoa kepada bapaknya. Sholat, doa itu dikabulkan Allah. Tapi di luar doa ada lain lagi. Kesolehan anak itu sudah jadi doa. Kesolehan anak itu sudah bentuk doa. Solehnya anak itu sudah bentuk doa. Ini kita sekarang berdakwah bersama di sini, kru saya semua. Ini ikhlas, itu orang tua kita semua dapat fee. Karena dia punya saham dalam diri kita. Itu keadilan Allah. Itu yang disebut waladun soleh. Menjadi ulahu, anak soleh menjadi doa buat orang tuanya. Di samping dia berdoa lagi. Doa di Quran itu selalu anak dan orang tua. Dan muslimin. Untuk minta ampunan seperti itu. Jadi dari ayat dari sini kita dapat ambil satu kesimpulan bahwa takdir itu mengikuti usaha. Usaha itu juga mengikuti kondisi. Jadi artinya takdir macam-macam takdir. Ada takdir dengan bersebab, ada takdir tanpa sebab. Yang kita diwajibkan menerima. Beriman dan menerima apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang yang minggu lalu, ridho terhadap segala kejadian takdir yang sudah terjadi, pasrah yang akan terjadi, yang sekarang hidup dengan akal, bermujahadah. Mujahadah itu, jadi mujahadah itu melawan ini, melawan ego sendiri, tapi mujahadah artinya continue, terus bersungguh-sungguh, serius, sampai istiqomah. Dalam apa itu? Meniti Shirathul Mustaqim yang kita bahas minggu lalu. Nah, Shirathul Mustaqim ini tidak bebas hambatan, penuh hambatan, penuh ranjau, penuh jebakan-jebakan setan penuh di situ. Nah, bagaimana kita bisa meniti Shirathul Mustaqim selamat dari segala ranjau, jebakan-jebakan dan bisikan-bisikan setan. Shirathul Mustaqim di dunia kita jalan meniti, merajut Shirathul Mustaqim di dunia, itulah yang akan menjadi Shirathul Mustaqim kita di akhirat. Jadi Shirathul Mustaqim kita di akhirat itu bagaimana nanti? Tergantung di sini. Tergantung di sini mujahadah kita sampai berapa. Kalau kita mujahadah terus, ya saya sudah katakan, itu jebakan banyak, ranjau banyak, rayuan juga banyak. Bagaimana kita mujahadah membuat diri ini? Memang berat. Kita mungkin terpleset, bangun lagi, terpleset, bangun lagi. Terpleset, bangun lagi. Meniti Shirathul Mustaqim itu penuh hambatan, penuh ujian, penuh jebakan, penuh kepedihan, penuh air mata. Jalan itu dapatnya kan surga. Masa surga itu murah? Selamanya di surga itu, selamanya. Nah, Shirathul Mustaqim ini kita harus hati-hati. Jalan di Shirathul Mustaqim. Nanti Shirathul Mustaqim kita yang di akhirat tergantung mustaqim kita di sini. Orang yang mustaqim itu orang yang beristiqomah. Bagaimana, apa arti istiqomah itu? Dia bermustaqim. Bermustaqim itu apa? Istiqomah. Istiqomah itu apa? Lurus. Lurus, jujur, adil itu dia. Namanya juga mustaqim. Arti mustaqim lurus. Hidupnya tuh lurus, jujur, adil. Ya, itu namanya sudah istiqomah. Orang yang istiqomah itu sudah berjalan di Shirathul Mustaqim. Apa hasil yang didapatkan oleh orang yang istiqomah? Lihat surat Fussilat 30 sampai 33. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang mengatakan Tuhanku Allah, Tuhanku Allah. Allah
Sudah dia konsisten. La ilaha illallah. Tidak ada yang kutakuti selain Allah. Tidak ada yang paling kucintai selain Allah. Yang paling kuturuti Allah. Yang paling kusegani Allah. Yang paling kuharapkan Allah. Paling mengharap kepada Allah. Ya sudah, itu istiqomah sudah. Kalau sudah istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat. Kemana? Mengawalnya. Dikawal malaikat. Dilindungi oleh malaikat. Allah atas perintah Allah, atas izin Allah. Ada orang kejar mau membunuhnya, dikejar-kejar, tiba-tiba tidak kelihatan orang itu. Kita tidak kelihatan lagi, ditutup oleh malaikat. Kita nggak tahu bagaimana caranya, itu urusan Allah. Tapi itu di Quran itu. Malaikat turun mau ngapain? Ditugas menjaga kita, mengawal. Kayak presiden apa kan dikawal oleh apa itu polisi apa tentara, itu banyak pengawal pas Paspres itu ya. Nah ini kita bisa dikawal oleh malaikat atas izin Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Kemudian malaikat juga akan mengucapkan, jangan takut, jangan sedih. Jangan takut terhadap mana? Terhadap masa depan. Jangan sedih terhadap masa lalu. Wabshiru bil jannah, bergembiralah. Allah sudah sediakan tempat tinggal yang indah di sana. Akan diberikan apa yang Anda ingini, dan semua yang Anda suka disediakan di sana. Semua ini adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Jadi bukan upah ibadah. Kita ibadah sebesar apapun, sebanyak apapun, lamanya belum cukup untuk membayar atas nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita. Terutama nikmat Islam. Nikmat Islam ini kita menjadi muslim. Coba bisa bayangkan kalau kita tidak muslim, bagaimana cara hidup kita. Dia mengenal Allah. Tidak sempat ambil wudhu untuk sholat, tidak tahu sholat, tidak tahu siapa itu Allah bagaimana. Terus sekarang kita bisa mengenal Allah, bisa wudhu, menyembahnya, berdoa kepadanya, mendatanginya di waktu malam hari. Itu semuanya nikmat. Itu semua hidayah dari Allah. Nikmat, berarti Allah sayang kepada kita. Ditakdirkan menjadi muslim yang baik, dibimbing. Satu nikmat yang patut kita syukuri. Selanjutnya dari pelajaran ini kita dapat lagi tahu bahwa pelajaran bagi kita untuk apa? Pertama, harus menguatkan mental. Menguatkan mental itu. Melihara hal seperti itu. Kita pun ngalami, bukan hanya Nabi Musa itu. Dia datang ke Khidir mengalami seperti itu. Dia kebetulan tertulis dalam Al-Quran dan nampak Nabi Khidirnya punya kasyaf. Hidup kita sehari-hari seperti itu. Banyak kita ngalami hal-hal yang membuat kita pedih. Buat kita sedih. Goncang hati. Stres. Ada semua itu. Hidup kita seperti itu setiap hari. Siapapun, dimanapun Anda bertempat tinggal. Apapun jabatan Anda. Ada itu semua. Inilah dunia seperti ini. Jadi bagaimana? Ya disuruh tadi ridho. Kalau sudah terjadi ridho. Tidak bisa ditarik kembali. Tidak bisa diulang. Yang sudah terjadi, sudah terjadi. Kalau dilamuni, disesali, ya terus tambah pedih. Disesali tambah pedih. Mengatasi pun tidak bisa, sudah lewat, sudah terjadi. Jadi bagaimana? Sudah ridho saja. Apakah itu ulah kita, apakah ulah orang? Takdir Allah, paling tidak Allah membiarkan itu terjadi. Berarti sudah ridho. Pasti ada kebaikan yang kita belum dapat pahami. Seperti anak tadi dibunuh. Kalau dia tidak dibunuh, Khidir sudah tahu ini anak akan masuk neraka. Maka dibunuh, diselamatkan. Anak ini selamatkan juga orang tuanya dari kenakalan anak ini. Jadi anak ini masuk surga. Dia meninggal belum berdosa. Nah, yang membunuhnya dia Khidir dosa enggak? Enggak, itu rekayasa Allah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Memberi pelajaran kepada kita gitu. Jadi hari-hari ini hidup kita seperti ini. Jadi kita mesti bisa mengira-ngira kalau kita nggak jadi seperti Khidir, nggak tahu nih bocorannya apa, ya husnuzan kepada Allah. Husnuzan seperti tadi saya beri contoh, duduk di mobil macet banget macet lama macet, mau marah-marah, mau nangis, ya sudah mau apa?
di luar kemampuan kita. Pasrah. Terus apa ini macet buruk? Ya buruk macet, buruk. Tapi ada baiknya sedikit, buruknya banyak memang. Baiknya sedikit apa? Tidak ada yang tabrakan kan gitu. Begitulah hidup ini. Contoh lagi banyak macam-macam itu terjadi sekarang. Luar biasa ujian-ujian. Akan kita hadapi di rumah, di luar rumah, di rumah. Terus bagaimana? Untuk obatnya, supaya tidak terlalu stres. Kembali ke agama. Menurut agama gimana? Ini semua adalah Allah biarkan untuk menguji kita apakah kita ini beriman apa tidak. Bisa berbuat baik apa tidak. Di ujian. Di pasarkah, di kantorkah, di rumahkah, di masjidkah. Bisa apa di masjid bebas hambatan. Justru di masjid paling banyak itu setan. Nah, mungkin setan ada di tempat maksiat. Mau ngapain dia di sana? Dia ada di masjid. Di tempat baik, di rumah, di mana-mana itu kita berada. Jadi bagaimana? Di situ perlu kekuatan mental, disuruhnya menguatkan mental. Kadang, lihat itu, sejarah nabi-nabi. Dikuatkan mentalnya. Dia akan mendapat tugas besar. Nabi Muhammad akan mendapatkan tugas besar, lahir tanpa ayah, sudah meninggal ayahnya. Kenapa Tuhan kok tega? Bisa gitu kan? Orang kan bilang begitu. Tidak, justru baik ini. Kenapa? Supaya dia tidak jadi anak papa, anak cengeng. Dia akan mendapatkan tugas besar dan dia punya lawan nanti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Berat. Jadi digembleng harus mentalnya harus kuat. Meninggal ayahnya, meninggal ibunya, meninggal pamannya dan semuanya itu. Jadi tidak ada ketergantungan. Dia bebas, dia kuat. Nah kalau begitu kita juga seperti itu. Banyak itu kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan hidup. Itu kalau kita terima dengan baik, itu menguatkan mental kita. Kuat, tabah. Besok menghadapi yang lebih pahit lagi udah kuat. Kita mau sabar kalau ada yang pahit. Kalau bisa yang lebih pahit lagi dari sabar, kita sabarin. Kalau bisa. Kalau ada yang lebih pahit dari sabar, akan kita sabar juga. Tegar. Itu maksudnya dari semua kisah ini. Ada kegagalan, ada kesulitan, harus tegar. Karena itu memang semua mengandung pendidikan buat kita. Pelatihan-pelatihan menghadapi hidup yang seperti ini. Berarti dari anak-anak muda ini, terutama yang anak muda, itu harus berani belajar tabah dan tegar. Tidak cengeng. Hidup memang seperti ini. Nanti kalau udah surga boleh, mau apapun boleh. Di sini memang tempat latihan. Mental yang kuat dan bersih. Itu maksudnya ke sana. Cuma dari peristiwa ini semua terjadi seperti itu. Jadi apabila kita menghadapi suatu kegagalan, tenang saja. Terus jangan putus asa, haram putus asa itu. Kerja keras lagi, termasuk kerja keras itu mujahadah. Mujahadah itu kerja keras melawan ego, termasuk juga berusaha menjadi pedagang, mau jadi apa, mujahadah, silahkan. Pantang mundur, maju terus. Boleh, tidak masalah. Memang hidup seperti itu. Tapi tidak cengeng. Jadi dilatih, mental harus kuat. Itu tadi, menghadapi problem, jangan lari dari problem. Yang saya beri contoh orang jalan di hutan, kakinya luka, berdarah-darah, terus Allah kuatkan, dikasih tenaga tambah, pompa jantung pompa darah lebih cepat, itu kuat. Tapi sayang kekuatannya bukan kita untuk lawan macan tadi. Kan ceritanya ada macan meraung, kaki lagi berdarah-darah. Kita nggak lawan macan. Seharusnya lawan macan bukan untuk lari kabur. Apalagi macannya mungkin pincang tuh. Kenapa harus lari? Misalnya begitu. Artinya ini bukan beneran, jalan di hutan ada macan sekarang sudah nggak ada. Contoh saja, artinya dalam hidup di kota seperti sekarang ini, kita harus ada kekuatan mental, tidak cengeng, itu yang dimaksud. Jangan mudah putus asa. Ada kegagalan, itu nanti semacam batu loncatan untuk meningkatkan kemampuan. Meningkatkan kemampuan kita. Itu maksudnya. Dari remaja-remaja ini. Banyak pelajaran dari Al-Quran yang seperti itu. Nah, setelah kita ketemukan kegagalan lagi, kita ridho, maju lagi. Kita ridho lagi, maju lagi. Jadi seperti itu. Kuat mental, istiqomah, tidak cengeng, tabah, tegar. Bisa, semua itu bisa. Caranya bagaimana? Digembleng. Tidak bisa menjadi orang yang kuat dan tegar kalau tidak mengalami kesulitan-kesulitan.
Harus ada yang kesulitan. Kesulitan itu bila kita terima dengan baik menjadi kemanfaatan. Semua negara maju yang setelah mengalami kesulitan, setelah digempur hancur, baru dia maju ke depan. Jerman, Jepang, banyak lagi lainnya. Negara yang dimanja, segala dijual, kasih, beli, duitnya banyak, barang-barang beli, nggak bisa apa-apa. Dia kaya. Di negerinya tidak ada produksi, tidak apa, hanya membeli barang dari luar. Kegiatan ekonomi hanya mendistribusikan barang yang dari luar. Tidak ada kegiatan apa-apa lain dari itu. Jadi kalau dunia perang, matilah itu. Tidak ada lagi barang masuk dari pelabuhan, sulit. Itu negara, tapi kita sebagai manusia, terutama remaja tadi, remaja masa kini, apa nih namanya, milenial apa itu? Generasi milenial. Nah, jadi apa itu, kuatkan mental, bukan hanya badan, mental harus kuat, tabah, ingat sama Allah, itu. Tapi silakan belajar kuat-kuat, berdagang silakan kuat-kuat. Iqra kemarin tuh Bismillahirrahmanirrahim, khalaq, bacalah, bukan baca di sini ya, bacalah, setelah baca selidikilah, pelajarilah, risetlah, Anda akan menemukan teknologi-teknologi dan pengetahuan baru, bisa menciptakan pengetahuan. Itu Muslim harus bangkit seperti itu. Ya, bagian apa saja lihat, nanti cari riset, coba bikin baju terbang supaya pergi haji tidak naik pesawat. Pencet aja baju terus sampai di Arafat sana. Ya caranya gimana? Ya itulah penyelidikan, tidak ada yang tidak, semua bisa. Allah berikan itu ilmu. Siapa yang Iqra dia yang dapat. Orang Jepang yang Iqra dia yang dapat. Orang Jepang Iqra, lihat istrinya nyapu, debunya berterbangan sana sini, dia Iqra, diselidiki bagaimana nih supaya tidak terbang debunya. Dibikin penghisap debu. Itu Iqra dia. Ada yang lagi duduk di dapur, lihat istrinya masak air, tutup panci naik ke atas, dia Iqra. Wah, ini tenaga uap nih, tenaga ini. Nah, ganti itu tenaga-tenaga kuda-kuda, ganti jadi mobil pakai uap, kereta api pakai uap, dan seterusnya. Apa yang dilihat jadi? Ada satu lagi lihat, orang Jepang lihat ini orang buang air, nongkrong, kasihan, capek itu. Supaya duduk sajalah. Dia buatlah kloset. Nah sekarang di rumah tangga kita tuh barang hasil Iqra kita apa hasil Iqra orang lain? Kenapa kita jadi seperti ini? Kita terlalu banyak berpolitik sebenarnya. Politik ada waktunya, waktu pemilu, pilkada, itu berpolitiklah. Setelah itu sudah bangkit, berproduksi, melakukan riset-riset, penyelidikan-penyelidikan, penemuan-penemuan. Kita harus jadi negara besar, penduduknya besar, pulaunya besar. Begitu. Ini Iqra, ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim, khalaq, dengan Allah yang menciptakan alam. Artinya alam ini dibaca. Alam ini kitab. Alam ini buku. Apa yang ada di rumah bisa dibaca jadi penemuan. Nah tadi kan dia baca itu, orang masak air, apalagi yang satu ngelihat istrinya mencuci pakai kayu itu, menggilas gitu kan, dia baca itu. Wah capek itu, bajunya bisa koyak juga itu. Gimana nih? Nah, mesin cuci. Dia Iqra terus dapat penemuan mesin cuci. Seperti itu, semua dibaca. Apa yang kita lihat dibaca, bagaimana untuk bisa lebih baik, bagaimana bisa lebih efisien, bagaimana bisa lebih efektif, bagaimana bisa lebih manfaat. Nah buat generasi muda ini harus maju. Kita bukan mesti begitu, saya nggak bisa mengatakan harus, semestinya seperti itu. Dan hidup ini menjadi lebih indah. Dan itu segala penemuan yang baik, kebaikan-kebaikan itu ibadah. Ibadah. Yang menemukan listrik ini ibadah. Manfaat kita ngaji segala macam, ya. Nanti di akhirat gimana? Urusan Allah kita nggak tahu itu. Yang penting Allah tidak akan menyia-nyiakan amal soleh sekecil apapun. Itu dia. Jadi kesimpulan dari sini tadi, tabah. Ujian seperti yang dialami tadi itu contoh saja, contoh. Di hidup kita akan banyak hal seperti itu. Ada yang mati keluarga kita, seperti anak dibunuh tadi. Ada itu. Ada kematian, ada perpisahan. Akan terjadi semua. Ada kebocoran, ada kebakaran, ada kebanjiran, ada longsor. Semua akan terjadi. Kita tabah, boleh mujahadah mengatasinya, tapi kuat hati, tidak cengeng lagi. Tidak protes, tidak mengeluh, tidak bereaksi, tapi melakukan aksi, melakukan satu kegiatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita semua, dan kita bisa meniti Shiratal Mustaqim,
Bila kita meniti Shiratal Mustaqim di dunia ini dengan baik, kita akan jalani Shiratal Mustaqim kita di akhirat nanti dari jembatan emas, kanan kiri danau, dan banyak bunga-bunga. Luar biasa, enggak semua yang serem Shiratal Mustaqim yang katanya begini, yang tidur, yang jalan dipijak-pijak. Betul, yang meniti jalan dolin dan maghdubi ya begitu. Tapi kalau kita betul-betul Shiratal Mustaqim konsisten, insya Allah Shiratal Mustaqim kita sana dari jembatan emas. Itu ada di kitab saya baca, insya Allah. Insya Allah. Untuk lebih banyak pertanyaan. Kalau bagi yang tidak beriman katanya seperti rambut dibelah 7. Ya sulit. Tapi maksudnya di sini tuh meniti Shiratal Mustaqim di sini tuh sulit, banyak gangguan, banyak hambatan, banyak ujian. Ya, Pak Ustadz, saya seperti mengambil beberapa poin tadi mengenai takdir itu. Allah Subhanahu Wa Taala seperti menakdirkan kita melakukan dosa. Tapi dosa itu tadi agar supaya kita ini selalu ingat, selalu taubat. Betul nggak gitu, Ustaz? Sebagian ada seperti itu. Ada yang kita sendiri kalau nakal. Tadi Nabi Musa itu melihat ya kesalahan kan itu kesalahan yang Nabi Musa lihat itu kesalahan gitu. Betul. Walaupun tujuannya akhirnya bagus. Mendidik, gitu. betul. Ada itu banyak tuh. Pelajarannya dari kita mungkin ini manusia banyak nih yang berdosa nih. Termasuk kita nih melakukan dosa seperti ditakdirkan gitu oleh Allah, tapi tujuannya tadi untuk taubat. Betul. Gimana? Ada yang manusia itu buat sendiri, ada yang memang ditakdirkan. Misalnya orang-orang itu yang akan menjadi orang-orang apa ya, semacam pemimpin atau ustadz lah atau kiai, imam-imam atau apa. Itu dia kadang-kadang memang di awal tuh ada dosa dia, kayak dibikin gitu. Yeah. Kenapa? Dengan dosa itu dia menjadi tawadhu, rendah hati. Dia merasa bersalah sekali dua kali, dia tiap tahun sudah merasa bersalah dan dia tidak akan sombong lagi. Memang dibikin seperti itu ada yang seperti itu. Dia jadi tidak sombong lagi, dia merendah hati terus dan dia dekat terus sama Allah, nangis terus sama Allah. Sekarang orang kalau tidak merasa berdosa malah jauh. Yeah. Malah dia jadi banyak berdosa, malah jadi kotor, dia merasa dirinya bersih, dia merasa dia paling benar, itu yang paling bahaya itu. Jadi ada memang yang direkayasa, yang disayang Allah nih, dia berdosa tapi dari dosanya itu menjadi baik, dia menjadi taubat, dia menjadi soleh, jadi takut, dia ingat terus, dia ibadah terus, dia minta ampun terus, dan dia juga jadi rendah hati. Jadi benar, itu pendidikan. Banyak, Adam juga keluar dari surga itu kesalahannya juga rekayasa. Nabi Musa bunuh orang di Mesir, rekayasa juga. Yeah. Jadi supaya tahu apa yang akan dilakukan. Betul. Kalau Nabi Musa supaya dapat jodoh. Jadi jodohnya jauh sana di Jordan. Dia bunuh orang di Mesir. Yeah. Nah, supaya dia pergi ke Jordan gimana? Dibunuh orang dia kan dia tahu, awas kamu dicari-cari kan, jadi lari tuh. Lari ke kampung situ, calon istrinya ada di situ. Nah itu rekayasa. Sampai udah ngambil air buat hewan kan? Alasannya itu semua kayak macam sinetron lah. Allah yang bukti sutradaranya Allah. Iya. Subhanallah. Nah itulah banyak takdir sebenarnya kita tidak tahu. Bicara tadi ya, seperti sinetron dan sutradaranya Allah. Manusia juga bisa membuat skenario, Pak Ustadz. Bisa. Membuat rencana. Betul. Sering ada kalimat bahwa sebaik-baik rencana manusia yang menentukan hanya Allah SWT. Betul. Tapi di situ kan Allah menuntut manusia bikin rencana sebaik mungkin gitu kan? Betul. Tapi nanti kalau Allah sayang dia berdoa, ada yang mau salah disensor sama Allah. Tanpa dia tahu. Kalau dia berdoa, dia minta dibimbing, bisa. Sebab Allah itu keputusan semua di tangan Allah. Manusia silahkan bikin apa ya, rencana, proposal semua. Tapi nanti Allah yang atur bagaimana mestinya. Subhanallah, memang begitulah. Tambah mengetahui rahasia-rahasia di balik takdir itu, kita tambah cinta pada Allah, tambah kagum. Ternyata dia itu sayang kali kepada hambanya ya. Itu dari kisah Nabi Musa. Saya ingin melihat dari kisah Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam. Ya, gimana dalam beberapa kisah banyak sekali menggambarkan beliau bisa melihat masa depan. Ya. Seperti keruntuhannya Romawi dan Persia, gitu ya. Seperti Nabi itu melihat masa depannya kepemimpinan Islam, lalu masa depannya akhir zaman. Ya. Kalau beliau itu penglihatannya bagaimana, Pak Ustadz? Lalu bagaimana analisa kita ketika kita melihat mungkin dengan memperhitungkan sesuatu bahwa di masa depan itu akan begini? Nabi Muhammad banyak menyebutkan masa depan akan begini-begini ya, artinya menjelang kiamat akan ada ini itu semua persis terjadinya. Akan apa tuh pria wanita, pria seperti wanita, wanita seperti pria, sudah. Takdir itu seperti terlihat gitu Pak Ustadz, maksudnya begitu bagaimana? Oh takdir. Iya. Terlihat.
Takdir itu seperti banyak. terlihat. Kita tadi sudah sebut kisah dan sebagainya. Ada Nabi mengatakan cucuku ini akan dibunuh. Tahu dia, Husain. Soalnya tadi disebut di tanah nih Karbala. Itu dia dari Allah sudah tahu. Jadi udah tahu dari sebelumnya. Ada lagi banyak itu nabi-nabi sudah tahu, nabi tahu duluan banyak sekali. Dia kadang-kadang menangis. Menangis melihat umatnya. Apalagi tentang umat kita juga banyak dia gambarkan. Nabi pada satu saat menangis. Datang sahabat. Ya Rasulullah, kenapa menangis? Saya rindu kepada saudara-saudara saya. Terus sahabat mengatakan, kami ini saudaramu ya Rasulullah. Bukan, kalian sahabatku. Saudaraku yang beriman kepadaku tidak sempat jumpa denganku. Mereka di zaman yang jauh nanti dan akan datang. Dan Nabi sering nangis, tahu dia kata keadaan kita seperti sekarang ini. Ya, ditindas, tertindas, diacak-acak, diangkut kekayaan kita oleh negara-negara lain kan? Nah itu, jadi Nabi udah tahu itu. Malah di akhir zaman kalian seperti busa. Bukan doif, kenapa bukan lemah, bukan sedikit, banyak, tapi seperti buih gitu, di busa. Ya sekarang kita kan banyak, tapi nggak bisa apa-apa kan? Iya. Malah pecah lagi. Tapi nggak apa-apa, kan udah ada di Quran juga bakal datang Imam Mahdi, udah dekat itu, udah dekat banget ya. Kalau saya baca, nah itu seperti diramal dari, bukan ramal, Nabi, banyak ulama menyebut akan kedatangan Imam Mahdi itu, Ratu Piningit, sudah dekat. Perang di Timur Tengah itu ada semua kitabnya itu. Nah sekarang lihat itu juga sudah dekat. Sudah dekat sekali. Sebab kalau nggak mungkin Tuhan tidak kirim seorang pemimpin. Sebab pemimpin dunia sini sudah gagal semua. Umat Islam juga sudah nggak punya pimpinan. Yang satu ya, banyak. Mau apa lagi? Dari orang-orang di dunia ini sudah nggak ada harapan. Maka itu Allah akan kirimkan. Nah, apa yang disebut oleh Nabi itu akan ada Imam Mahdi itu semua benar, sudah dekat. Akan akhir zaman itu banyak kali ya berebut, berlomba-lomba membuat bangunan-bangunan bertingkat. Yang satu nggak mau kalah, yang satu nggak mau kalah. Itu udah ada yang tinggi, pengen yang lebih tinggi lagi. Udah itu. Orang-orang tadinya tidak punya alas kaki bisa bikin bangunan bertingkat. Sudah juga banyak kali itu semua sudah muncul. Jadi nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Tapi kalau kiamat sih masih jauh kan. Nanti berapa puluh tahun, kira-kira 50 tahun di kitab itu dunia ini adil makmur. Jadi banyak harapan. Kalau manusia itu boleh memprediksikan sesuatu itu ada batasan nggak sih Pak Ustadz? Boleh memprediksikan, tapi ada batasan. Tidak menyebut tahun, hari, dan tanggal seperti kiamat. Sebab Nabi sendiri nggak tahu. Nah, jadi kita nggak bisa menyebut tahun, tanggal. Atau kedatangan pemimpin yang ditunggu itu juga nggak ada tahu hari tanggalnya. Atau dia memprediksikan, wah nanti ini air ini akan habis. Akan apa? Air ini misalkan akan habis. Teknologi ini dalam kurun ke depan akan, itu prediksi. Oh, bisa. Apalagi kalau berdasarkan data ya, berdasarkan fakta-fakta beda. Dari pelajaran bisa juga. Iya. Yang tidak boleh itu kan meramal yang ngawur itu. Apalagi pakai kartu itu kan jin itu. Terus bagaimana kalau sampai ada pemikiran begini, manusia ini karena melihat jumlah populasi yang terus meningkat, sementara sumber daya alam ini makin menipis, lalu ada misalkan sebagian orang yang ingin melakukan, oh manusia ini harus setengahnya mungkin populasinya kita kurangi gitu. Akhirnya ada perang, ada ya itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau itu kurang tepat. Walaupun tujuannya dia misalkan untuk supaya alam ini seimbang, misalkan manusianya tidak meledak gitu. Itu kurang tepat. Kalau lihat di Quran, Allah memberi rezeki termasuk air dan makanan ditakar sesuai dengan jumlah penduduk. Sebab Allah memberi makan yang beriman dan yang tidak beriman. Justru Allah sudah menjamin itu ya? Menjamin, biqadarin ma'lum. Jadi kita lihat dulu panen padi, saya masih kecil berapa? Setahun apa 2 tahun sekali dulu? Setahun sekali. Kemudian sekarang 2 kali, sekarang 3 kali ya? Sekarang bisa 3 kali. Sebentar lagi 4 lagi. Bisa 4 kali. Nanti tambah penduduk lagi sebulan sekali. Nanti penduduk sudah berapa miliar, tiap hari pagi ditanam, sore dituai. Bisa begitu bisa. Ya? Pupuknya Allah turunkan bersama, di surat Ar-Ra'd ada. Halilintar, ada suara geluduk-geluduk itu, turun hujan, itu ada titipan pupuk di situ, turun ke bumi, nanti bersenyawa dengan apa yang ada di bumi itu. Nah, nanti ada orang yang ikro, ditemukan itu pupuk. Nah itu kan hanya dengan iman kan bisa percaya begitu tuh. Tapi faktanya bisa. Faktanya juga ada. Sekarang udah 3, sekarang ada lagi yang sudah hampir 4 bulan, setahun 4 kali. Dan udah besar lagi padinya.
Nah sekarang di Jepang udah bisa nanam tomat di ruang kecil. Bukan hanya di tanah ya? Di bawah tanah juga. Jadi artinya pengetahuan itu diberikan juga di takar. Makanan ditakar, air ditakar. Mungkin pada zaman Nabi Adam air itu cuma 0,1%. Iya. Terus 0,1%, 2%, 3%. Sekarang 6% air yang cair. Kalau dulu masih dalam bentuk beku, benua, mungkin nanti akan... Sekarang masih. Jadi 6% sekarang yang cair, 94% ada di 2 kutub dan ada di bawah tanah. Nah nanti kalau penduduk tambah lagi dicairkan 1% lagi. Kalau dicairkan banyak, banjir terus. Ini aja sedikit udah banjir. Jadi ditakar tuh, air laut aja ditakar. Iya. Jadi rezeki dijamin, tapi kalau ada di satu tempat kelaparan, di tempat lain berlebihan, itu bukan karena Tuhan gak jamin rezeki. Rezeki yang lapar ini disekat sama yang ini. Itu ulah manusia kalau gitu. Jadi setiap ada kelaparan pasti ada kezaliman di sebelahnya. Kezaliman. Jadi yufsidufil ard itu kan? Jadinya tufsidufil ard. Ya, itu dia. Kezaliman jadi kerusakan oleh manusia sendiri. Betul. Sekarang kekayaan alam ada di dunia selatan. Bagian selatan dunia 70%, di utara 30%. Tapi yang menghabiskan harta dunia ini 70% di utara, buat 30% orang. Sampai kemewahannya berlebihan, anjingnya pun makan mewah, kucing-kucing semua. Tapi di selatan ini banyak yang lapar. Akibat dari penjajahan dulu. Berarti ada kezaliman. Kezaliman. Ini kan juga perang itu ekonomi. Jadi Tuhan tidak pernah buat orang lapar. Ada yang ambil haknya. Di musim dingin di kutub utara itu banyak hewan yang sembunyi di lubang-lubang. 6 bulan itu ada makannya di situ. Cacing di bawah tanah ada rezekinya. Semua yang di udara, burung-burung, sudah jarang pohon-pohon, sekarang masih tetap dia hidup. Semua sudah dijamin. Tinggal tidak boleh ada kezaliman aja. Di bawah ikan pun di bawah laut banyak kebun-kebun di bawah laut itu. Itu makanan ikan, kebun-kebun.